Next, Mas. Saatnya, oke. Sedikit aturan mengenai webinar kita, teman-teman kalau bisa menggunakan nama yang sesuai. Kalau tadi malam mungkin digunakan oleh yang lain, tolong sesuaikan namanya sehingga nanti Coach Aris akan memanggil nama yang sesuai ya. Kemudian nanti teman-teman akan di-mute, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di chat terlebih dahulu, atau nanti kalau Coach Aris buka sesi tanya jawab bisa langsung unmute dan langsung bertanya. Teman-teman yang ingin menggunakan background yang sama seperti kita akan lebih baik ya. Nanti tinggal di-download dari chat atau minta langsung ke Mas Alfon sehingga nanti foto bersama kita di acara puncak di akhir nanti gambarnya akan lebih seragam ya. Next, Mas. Oke, bicara sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau direkomendasikan dan mereka memenuhi persyaratan ISO-nya, kita akan menerbitkan sertifikat ISO untuk mereka. Ini divisi sertifikasi. Tapi kamu juga punya divisi assessment. Agak sedikit beda dengan divisi sertifikasi. Assessment ini kita lakukan berdasarkan permintaan klien, tidak menerbitkan sertifikat, hanya menerbitkan laporan sesuai dengan order yang dimintakan. Yang lagi rame sekarang lebih banyak ke energi assessment atau energi audit, kemudian di cyber security seperti pen testing, vulnerability assessment, diagnostic assessment, dan lain-lain. Kami punya divisi pelatihan atau divisi training, teman-teman yang ingin bikin training plan 2006 ya. Ingin tahu budgetnya berapa, silakan hubungi nanti ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon. Kita lagi prepare juga untuk training plan 2026. Modul-modul pelatihannya baik yang certified internasional maupun yang nasional ya. Jadi siapkan training plan 2026-nya dan kami akan bantu untuk memberikan modul-modul yang terbaik yang dimiliki oleh NQA. Terakhir kami punya divisi software. Divisi ini untuk membantu teman-teman menjalankan ISO-nya lebih mudah. Semuanya udah web based dan mobile based ya. Jadi nggak paperless lagi, sorry nggak paper lagi ya. Jadi bisa paperless ke depannya. Oke, next Mas. Sedikit data statistik, NQA udah 37 tahun lebih di bisnis ini. Kami punya klien dan menerbitkan sertifikat kurang lebih 60.000 sertifikat di seluruh dunia. Karena NQA beroperasi di 100 negara termasuk di Indonesia. Hasil survei kepuasan pelanggan cukup bagus ya. Rata-rata customer kami engage dengan kami minimal di 10 tahun ya. Kemudian total karyawan di seluruh dunia kurang lebih ada 1.000 saat ini. Oke. Next. Oke, ini informasi untuk webinar kita pagi hari ini. Event kita ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi silakan ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti webinar yang luar biasa ini. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di sebelah kiri, kemudian ingin mendapatkan materinya juga, karena materinya isinya daging semua. Kemudian ada 3 e-book juga yang related dengan topik kita pagi hari ini. Kemudian kalau ingin tetap merimain bisa pakai rekamannya juga, bisa nonton rekamannya juga. Kemudian ada bonus nih ya. Nih Coach Haris ini biasanya ngasih bonus banyak ini ya. Ada contoh-contoh form dan lain-lain ya. Ini akan diberikan juga oleh Coach Aris. Nah, untuk mendapatkan itu ada sedikit investasi. Nggak besar, hanya 150.000 rupiah saja. Caranya gampang, foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan ke koneksi ke Mas Aldo atau Mas Alfon untuk mendapatkan banyak bonus tadi ya. Ada e-sertifikat, e-material, e-book ya, kemudian ada rekaman, kemudian ada bonus-bonus, contoh-contoh form, contoh-contoh dokumen dan lain-lain. Oke. Foto barcode-nya nanti akan terkoneksi ke Mas Aldo dan Mas Alfon. Next. Oke, nah ini 3 e-book ya sebagai bonusnya untuk topik kita di pagi hari ini. Ada 3 e-book yang suka baca e-book bisa baca nanti e-booknya ya. Oke, next. Wah, ini bonusnya luar biasa. Ini emang Coach Aris ini sedekah ilmu dan sedekah dokumennya banyak banget ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bisa kita sharing lagi ke tim kita di kantor dan lain-lain. Dan kita ucapkan sehat selalu buat Coach Aris yang bersedekah ilmu dan dokumennya Amin. banyak banget nih contoh dokumennya nih. Waduh, luar biasa ya.
Nah, teman-teman yang ingin berinvestasi hanya 150.000 rupiah saja dan bisa mendapatkan ini semua ya, bonus dari Coach Aris di sedekah ilmunya di pagi hari ini ya. Luar biasa. Thank you Coach, luar biasa. Next. Oke, langsung ya. Topik kita hari ini adalah membahas skala upah, struktur upah ya. Saya nggak tahu nih apakah emang di 2026 bakal akan ada upah minimum yang meningkat atau naik ya. Nah, teman-teman tolong siapkan kopi, teh, panganan kecil dan lain-lain. Jangan tinggalkan laptopnya, jangan ngedip ya, jangan ke belakang pokoknya ya. Dengarkan tutas ya dari Coach Aris di pagi hari ini. Oke, kita langsung kasih kesempatan untuk Coach Aris Grata yang di pagi hari ini. Silakan Coach. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman. Materi ini sebenarnya materi cukup berat atau mungkin berat ya. Saya biasanya kalau offline itu ngelakuinnya 2 hari, 2 kali 6 jam, 12 jam. Kalau online saya pernah ngelakuin bisa sampai 3 kali juga, Pus Putra. Banyak hal yang perlu apa namanya, perlu dianalisa lebih detail ya. Cuman nggak apa-apa, dengan 2 jam ini mudah-mudahan bisa menyalurkan informasi yang mungkin teman-teman butuhkan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba mulai saja. Ya, ini jadi di awal-awal saya tidak ingin membahas satu persatu ya, untuk mempercepat proses penyampaian informasi yang sudah kita lakukan. Dan ini pun sebenarnya sudah kita bahas juga pada saat di Wola ya di 3 minggu lalu, rumus lembur itu bagaimana ya, angka 173 dalam rumus lembur itu dapat dari mana. Ini saya minta teman-teman yang di HRD khususnya ini harus mengetahui ya, dalam hal ini silakan saja di Google untuk mengetahui dari mana angka 173 itu. Oke, nah ini kita akan mulai. Nah, teman-teman kalau kita kita bicara eh, mau bicara namanya susu ya, saya singkat susu aja. Kalau SSU agak sulit nyebutnya susu. Ya, susu itu skala struktur upah, skala upah. Jadi kita harus mulai dari analisa jabatan yang sebenarnya pun kemarin di Wola sudah kita singgung sedikit banyak ya. Oke, di sini saya tidak mau apa namanya mendalam ya. Saya anggap teman-teman sudah cukup memahami. Ya, sebelum kita melakukan evaluasi jabatan, yang dipastikan dulu kita harus melakukan analisa jabatan dan uraian jabatan. Kenapa? Karena sangat penting di mana-mana itu yang namanya job desk itu atau uraian jabatan itu menjadi semacam patokan utama, apakah orang itu kerja pada sesuai dengan posisinya, apakah orang itu mendapatkan remunerasi pada sesuai dengan jabatannya dan lain-lainnya. Karena kalau salah job desk itu akan mengakibatkan suatu hal yang mungkin kita kategori menzolimi ya. Sebagai contoh, saya 2 minggu terakhir ini melakukan wola di beberapa departemen, khususnya itu untuk mengetahui seberapa banyak orang yang mendapatkan loadingnya tinggi dan seberapa orang yang mendapatkan loadingnya kurang banyak ya. Dan itu kenapa kita lakukan? Karena kita sedang mau ada rencana restrukturasi organisasi dan tentunya nanti akan berdampak kepada remunerasi karyawan juga ya. Kita juga tidak boleh melakukan atau memberikan suatu pekerjaan yang sangat banyak, tapi bahwa remunerasinya juga mungkin tidak sesuai dengan teori-teori daripada skala susu ini. Kita lanjut saja. Oke, ini juga sudah kita anggap teman-teman sudah paham ya apa itu analis jabatan. Nah, ini juga bagaimana sudah melakukan analisis jabatan, kita juga sudah menyinggung sedikit banyak ya, bahwa membuat analisis jabatan atau job desk itu bisa dilakukan dengan wawancara, observasi maupun kuesioner. Jadi kita memastikan dulu sebelum menjadi job desk yang menjadi patokan pekerjaan setiap karyawan, itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Dalam SKNI nomor 149 itu dinyatakan ada 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Berarti 3 minggu lalu. Nah, ini juga sedikit informasi. Kapan sih kita melakukan analis jabatan ya? Tidak semerta-merta setiap ada kegiatan itu harus dilakukan analis jabatan. Jadi intinya kalau kita melihat dari proses yang simpel aja, bila ada perubahan proses, ada perubahan pekerjaan, tentunya itu yang harus kita analisa kembali, apakah masih tetap ataupun ada perubahan. Ini saya lakukan saja. Ini contoh-contoh job desk yang ada pada umumnya. Saya coba buka sedikit sebagai contoh. Ya, ini sebuah contoh job desk ya. Dulu saya menggunakan sistem mirip-mirip Hey ya. Di sini ada struktur organisasinya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang mencantumkan struktur organisasi, tapi ada juga yang tidak mencantumkan struktur organisasi. Lalu di bawahnya kita bicara masalah dimensi, seberapa tinggi tanggung jawab posisi tersebut terhadap CAPEX, OPEX-nya. Lalu sini ada responsibility-nya, lalu ada key business activities, know-how,
lalu ada problem solving, accountability-nya, sama edisi informasi. Dan ini pada umumnya setiap perusahaan ini tidak harus menggunakan cara seperti ini, diserahkan kembali lagi kepada masing-masing organisasi ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya karena kenapa saya angkat job desk sangat penting, dan tidak ada hukum di dunia ini menyatakan harus pakai standar A, standar B. Intinya adalah silakan menggunakan sesuai dengan standar yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kenapa penting juga job desk? Nah, kita sudah mulai masuk kepada poin-poin pentingnya ya. Bila kita sudah mempunyai job desk yang bagus, maka kita harus melakukan evaluasi jabatan. Apa itu evaluasi jabatan? Ya, suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan lain dalam sebuah perusahaan. Tujuan utamanya lagi-lagi tingkat upah yang tepat dan adil di mana jabatan yang ada. Ya, lalu juga manfaatnya, ya kembali lagi akan terjadi menjadi berapa grup, berapa level ataupun jabatan, ada tanggung jawab, ada risiko, ada beban, ada kualifikasi jabatan, kualifikasi pekerjaan dan lain-lain tergantung dari masing-masing jabatan. Nah, metodenya ini, ada pernah kenal Hey Job belum? Silakan ketik di menu chat. Ada pernah mengenal Hey Job belum? Hey, sekarang ini Hey belum? Oke. Hey Job itu sekarang dipegang oleh salah satu konsultan besar di di Jakarta, di Lotte Building ya. Oke, sudah dulu. Oke, jadi Hey Job itu selalu berevolusi, selalu bergerak ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ini bagus banget. Tadi yang saya contohkan tadi itu ada job desk yang mirip-mirip menggunakan Hey Job. Mercer, siapa yang sudah pernah mendengar Mercer? Ya, ada juga skala dan bobot compressible, lalu ada juga menggunakan X factor. Nah, teman-teman silakan saja pilih yang menyatakan teman-teman itu merasa nyaman dengan sistem yang akan digunakan ya. Karena bagi saya bagus semua. Saya pernah pakai Heyjob, saya pernah pakai Mercer ya. Eh, Skala compensation factor juga saya pernah belajar dan memang itu menjadi suatu keharusan di SKKNI ya. Sekarang juga saya menggunakan X factor di tempat saya sedang membangun atau membantu sebuah perusahaan ya. Nah, dalam 2 jam ke depan ini saya hanya boleh menjelaskan yang compensation factor dan X factor. Kenapa? Kalau Hejub sama Mercer, kalau saya memerintahkan, saya nggak mau ntar takut dituntut ya sama si pemilik license Hejub dan Mercer di Indonesia. Ya jadi kemudian lagi karena ada beberapa case ya pada saat itu teman-teman ada orang ingin belajar hijab, cuman akhirnya nggak boleh lah secara detail. Secara umum mungkin bisa, tapi secara detailnya nggak boleh karena memang ada etika dalam hijab maupun bersara tidak boleh ditayangkan kalau memang tidak punya agreement dengan mereka. Oke, nah kenapa compensable factor penting? Karena kalau teman-teman mengambil BNSP level supervisor, manager, itu dipastikan menggunakan SKKNI nomor 149. Dan compensable factor ini ada di unit kompetensi 22 ya. Dan susu itu ya akan berhubungan dengan UK 23 dengan UK 24. Jadi kalau kita nggak belajar 22 dulu, maka 223 dan 24-nya nggak bisa. Dan ini itu ya teman-teman, kenapa kayak saja ditayangkan karena beberapa waktu lalu juga saya sebagai auditor asesor BNSP itu banyak sekali mereka dengan mudahnya membuat UK 23 tapi tidak paham UK 22-nya. Dan saya katakan itu fatal ya karena UK 22 itu jadi basic sebelum menjadi 23. Nah, compensable factor itu ada 3 faktor dan di bawah 3 faktor itu ada 3 subfaktor. Jadi total ada 9 subfaktor. Apa saja? Pertama adalah faktor keterampilan. Ya, ada teknis, ada manajerial, ada interpersonal. Faktor upaya, ada pikiran, ada fisik, ada tekanan waktu. Faktor tanggung jawab, ada hasil kerja, aset perusahaan, ada supervisi terhadap bawahan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang ada di compensable factor. Ada 3 faktor, lalu masing-masing 3 faktor mempunyai 3 subfaktor. Jadi total ada 9 subfaktor. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, berikutnya job grading. Kita sudah melakukan evaluasi jabatan, lalu kita melakukan job grading. Ya, kok ada biru? Oh, oke. Apa itu job grading? Ya, kita buka filenya dulu. Oke, oke. Nah ini, job grading itu, sama filenya. Job grading itu seperti ini, teman-teman ya.
Bentar. Maaf, maaf, filenya belum kebuka. Saya buka lagi tadi di sini. Ya, job grading adalah pada saat teman-teman sudah mendapatkan scoring ini, ya, teman-teman tinggal melakukan gradingnya. Ya, silakan saja untuk yang gede misalnya grading satu, yang ke bawah grading 4, ya. Atau kebalikannya, satu di bawah, empat yang di atas, ya. Atau kita pakai nama, misalnya nama pengkelompokan, ya ini pengkelompokan director, manager, supervisor maupun staff, ya. Ini pun dipersilakan nama-nama ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pak, di tempat saya supervisornya terbagi menjadi tiga. Nanti kita akan belajar bagaimana pecah jadi tiga. Pak, manajer kami ada dua, senior sama junior. Nanti kita akan bahas. Pak, staf kita ada empat, Pak. Ada mulai dari junior ataupun apapun namanya. Ntar kita belajar ke arah sana. Yang penting pada saat kita sudah mengklasifikasi angka-angka ini, udah tahu totalnya, kita harus bisa membuat apa namanya pengelompokan grading seperti ini, ya boleh atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu dipersilakan. Oke, kita lanjutkan dulu. Itu teori job gradingnya. Nah, ini teman-teman tadi yang sudah kita bahas. Mungkin tempat teman-teman supervisor ada tiga, manajernya ada dua, atau kebalikannya supervisor dua, manajer jadi tiga. Itu beda-beda perusahaan, beda-beda kebutuhan. Tingkat jabatan, ya, artinya ada job grading. Tingkat jabatan diartikan sebagai kategori kedudukan secara struktural di perusahaan dari level tertinggi dan terendah atau terendah ke tinggi. Untuk menentukan tingkatan jabatan harus melakukan penyelidikan ilmiah mengenai fungsi dan perbedaannya. Proses penentuan tingkat jabatan pun harus dilakukan objektif. Teman-teman, di alinea yang kedua ada kata-kata ilmiah. Ya, kenapa ilmiah? Dalam hal ini mohon maaf, kalau misalnya ada seorang yang bikin posisi, dia adalah mantu, dialah anak owner, ini nggak berlaku. Itu namanya nggak ilmiah. Itu intinya by DNA atau by default, ya. Dia adalah turunan daripada keluarga. Jadi nggak ilmiah, ya. Kalau ilmiah yang tadi kita lakukan menggunakan compatible factor. Jadi kalau kita benar-benar ingin profesional menggunakan teori susu yang benar, ya ini salah satu cara bahwa kita benar-benar akan memberikan suatu pemahaman perjabatan itu ada scoringnya, ada gradingnya, lalu uangnya berapa sih yang layak diterima, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti level jabatan tidak boleh didasarkan kepada perseorangan maupun sifat. Ya, lalu soal jumlah level jabatan dapat menentukan berdasarkan kebutuhan. Jadi perusahaan silakan menentukan sendiri. Lalu ada konsekuensi jika jabatan banyak, maka akan sedikit itu apa namanya akan jadi problem jadi banyak, ya. Ataupun terus harus sedikit, kesenjangannya pun akan terlihat sekali. Nanti akan terlihat di berbagai macam contoh struktur-struktur susu yang akan mau saya sharingkan. Nah ini juga nih sifat tuh nggak cuman karena anak atau keluarga, cuman mungkin karena mungkin saya bawa pacar saya, saya bawa siapapun segala macam, akhirnya memberikan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa namanya susu yang akan kita pelajarin. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur perseorangan. Ini kita lanjutkan saja. Ini pergerakan-pergerakan untuk promosi. Oke. Nah ini teman-teman, ya. Sebelum kita masuk detail lagi, mungkin ada teman-teman yang non HRD, ya, ataupun siapapun ceritanya. Kalau kita bicara jabatan, itu indah-indah kadang-kadang, ya. Manajer, direktur segala macam. Kalau saya sih nggak ngeliat jabatannya, ya. Kalau saya lihat daripada leveling yang di tengah ini nih, ya. Satu, dua, tiga, empat, ABC, ABC, ya. eh, Seperti mungkin kalau teman-teman pemahaman di mana mah BUMN, ya plat merah itu kan ada golongan-golongan yang mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak terganggu dengan namanya jabatan, ya. Mau jabatan manajer, mau jabatan GM, saya lihat adalah levelingnya ataupun golongannya, ya. Kenapa ini saya sedikit sharing, ya? Karena pengalaman pribadi teman-teman, ya saya pernah dihubungin headhunter kurang lebih 5 6 tahun yang lalu, ya. Dia mencari seorang HR director. Dia ngeliat file saya di LinkedIn. Teman saya ini headhunter sudah cukup kenal dengan saya. Saya nanya, dia nanya ke saya, Pak Aris nggak pernah jadi HR director ya? Loh kenapa? Itu di LinkedIn saya lihat itu nggak ada Pak. Memang nggak ada saya bilang.
Kenapa emang Anda nyari apa? Iya Pak, klien saya nyari yang pernah jadi hire director. Akhirnya saya tanya, klien Anda itu nyari jabatan atau nyari orang yang paham HRD? Ya, kalau nyari orang yang paham HRD dari A sampai Z saya paham. Tapi kalau Anda nyari yang mantan HR director, saya nggak pernah gitu Pak ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa dasar ini saya angkat ke sini supaya teman-teman juga paham. Bisa jadi manajer itu yang udah posisi yang level ke CEO. Yang tadi job desk saya buka tadi itu kan job desk saya tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 ya 2015 ya. Saya bekerja di perusahaan Perancis, saya posisinya hanya HR manager, reportnya ke CEO. Karena perusahaan itu menyepakati posisi di dalam perusahaan yang jarang keluar atau tidak keluar menggunakan posisi manajer. Jadi ada ekspatriat, plan apa namanya dia megang plan, namanya juga plan manager, bukan plan director atau bukan operational director, tapi adalah plan manager. Tapi untuk teman-teman yang CEO yang lapor ke CEO yang urusannya keluar menggunakan director, sales and marketing director. Kenapa begitu? Karena rupanya di Indonesia ini ataupun di secara bisnis ya, secara bisnis itu customer akan merasa pede kalau berhubungan dengan seorang yang hebatnya direktur karena bisa ambil keputusan. Kalau manajer kadang-kadang di mata orang belum mengambil keputusan karena masih punya atasannya lagi. Itu silakan ya, tapi teman-teman paling nggak tahu bagaimana menyikapi nama-nama jabatan. Karena tadi di contoh compensable factor saya tidak ada menyebutkan namanya hire director, adanya hire manager. Tapi kalau mau diganti menjadi hire director pun silahkan. Jadi bebas ya, itu hanya penamaan daripada masing-masing posisi di setiap perusahaan. Di sini ada spesialis ya. Saya pernah kerja di kontraktor juga ya. Di kontraktor itu leader itu selevel dengan direktur ya. Dia reportnya juga ada kepada CEO. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jabatan saya cuman apa? Yang penting adalah teman-teman harus paham dulu golongan ataupun grade dan levelnya ya. Ini sebagai informasi betapa pentingnya job desk ya dengan nama-nama jabatan yang nanti akan keluar struktur sekarangnya. Kita sudah lakukan job grading. Nah, berikutnya, nah ini yang makin seru ya. Ada bilang SU struktur skala upah, ada bilang susu struktur upah skala upah. Saya mendingan ngomongnya susu aja biar gampang. Oke, nah ini sudah kita lakukan ya, evaluasi jabatan, job sudah lakukan. Sekarang kita belajar susunya. Di sini serunya teman-teman ya. Tahapannya adalah analisa jabatan harus punya, evaluasi jabatan sudah punya, ya baru kita masuk penentuan skala struktur upah, lalu peninjauannya bagaimana. Oke. Nah ini teman-teman, ini konsep dasar banget nih faktor upah itu ya. Pertama di regulasi, ya regulasi itu macam-macam. Ada kalau misalnya UMR pasti regulasi pemerintah, regulasi dari perusahaan grup pasti ada dari holding. Ya, jadi regulasi ini banyak banget yang harus kita taatin. Tuntutan pekerjaan, seberapa tinggi tuntutannya ya. Lalu kualifikasi DM, dia harus butuh spesifikasi apa, skillnya bagaimana ya. Lalu kemauan perusahaan dan kemampuan. Nah ini kembali lagi kemauan dan kemampuan perusahaan ini bisa dilihat dari jenis perusahaannya. Ya, kalau perusahaan asing, ya mungkin kaya banget, ya mau kasih uang berapapun. Kemampuannya gede banget. Misalnya oil company, oil mining, ya jangan dibandingin dengan perusahaan keluarga, itu jomplang banget ya. Lalu terakhir ada market. Nah, market ini juga jangan jangan apa gegabah ya. Itu saya bilang tadi, perusahaan elektronik dibandingkan bank nggak ketemu ya. Perusahaan pabrik mobil dibandingkan perusahaan pabrik lampu nggak ketemu ya. Nah, teman-teman dalam market ini nanti juga ada beberapa contoh file survei-survei dari tahun 2003 sampai 2005 nanti sudah saya berikan ke Mas Alphonse ya. Tinggal dilihat tuh nanti masing-masing halaman dipastikan dulu di daerah mana, kota mana, ataupun dari segmen apa ya. Lalu juga jangan dibandingkan gaji manajer Jakarta dengan gaji manajer Jogja, jomplangnya juga gila-gilaan ya. Jadi kembali lagi faktor upah ini sangat-sangat harus diperhatikan bagi seorang HRD khususnya yang nanganin CNB atau remuneration. Nah ini ada panah penting dua ya. Tuntutan pekerjaan dan kualifikasi itu ada di job desk. Jadi kembali lagi betapa pentingnya job desk ya. Semakin banyak pekerjaan yang resikonya tinggi ya contohnya orang tukang las. Oh tukang las, iya tukang las di mana? Di bawah air. Beda dengan tukang las yang ada di pinggir jalan. Nah itu udah pasti beda tuh skillnya. Kualifikasi juga sertifikasi apa? Wah, di sertifikasinya ada 10, yang ini cuma 2, pasti akan beda lagi dengan remunerasinya. Nah, catatan teman-teman, khususnya nih yang teman-teman yang masih umurnya di bawah 35 ya, ini hanya sebagai inputan saya. Saya berapa kali pengalaman menginterview banyak sekali para kandidat itu dengan gagahnya membawa
Pak, saya sudah sertifikasi BNSP ini, Pak, saya sudah sertifikasi ABC. Pada saat ditanya, jawabannya adalah itu Pak, udah, forget it, saya bilang. Jadi teman-teman, mohon maaf nih, bagi teman-teman yang masih mencari karir ya, jangan cuma mendapatkan selembar kertas. Ya, ini di dunia HRD banyak sekali pembicaraan ya. Saya ikut beberapa grup di HRD Group se-Indonesia, itu case-case ini banyak sekali. Bahkan di LinkedIn pernah diangkat terkait masalah seorang finance director mencari staffnya. Dikatakan dia punya sertifikasi banyak banget, tapi ditanya accounting nggak jelas, nggak ngerti ya. Jadi teman-teman ya sebagai masukan saja ya. Bagi yang sudah pensiun ya sudah mau apa lagi ya. Oke, lanjut. Jadi job desk itu sangat penting. Nah, komponen upah ini juga saya nggak mau bahas terlalu detail karena intinya seorang HRD harus sudah tahu nih apa itu upah tambah tunjangan, apa itu 2T, 3T dan pokok segala macam. Ini penting sekali ya. Karena nanti pada teman-teman membuat remunerasi, remunerasi itu nggak bicara masalah gaji pokok doang ya. Jadi harus ngerti apa sih yang dimaksud dengan tunjangan tetap, apa sih yang dimaksud dengan tunjangan tidak tetap dan lain-lainnya. Ada misalnya upah tanpa tidak diuangkan ya, misalnya dapat asuransi dan segala macam. Itu juga bagian daripada remunerasi nantinya ya. Itu namanya total reward. Nanti kita sedikit singgung di awal di akhir ya. Nah, ini tunjangan 2T atau 3T saya lewatkan dulu karena udah basic banget. Saya harapkan teman-teman sudah paham. Nah, ini juga tolong diperhatikan ya. Komponen non upah ya, tunjangan hari raya ini wajib karena sudah ada aturan dari pemerintah. Pertanyaan saya di tempat teman-teman, bonus wajib nggak? Jadi, saya pernah diskusi atau hampir semi debat lah ya. Saya masuk sebuah perusahaan asing ya. Terus ketemu sama karyawan senior yang katanya dulu ada dedengkotnya apa namanya serikat pekerja di sebuah daerah ya. Dia salah satu dedengkot dari mining, perusahaan mining dulu, terus dia pindah ke sebuah perusahaan ketemu dengan saya. Dengan gagahnya dibilang, Pak, ini bonus wajib dibayarkan, Pak. Saya dibilang gini, Pak, tolong dong kasih dasar hukumnya apa? Saya bilang, nggak bisa. Pokoknya udah bertahun-tahun kita udah dapat bonus, Pak. Iya, saya pengen tahu Pak dasar hukumnya apa. Detik ini sekarang tunjukin ke saya. Ya, di luar PP ada nggak? Oh, ada, Pak. Kasih ke saya bilang. Akhirnya terjadilah debat-debat kusir. Ya, saya bilang gini deh, saya bilang saya tunggu waktunya sampai besok kalau ada dari undang-undang pemerintah ada kasih ke saya. Ya nggak mungkin ada, karena pemerintah tidak pernah ada peraturan ataupun undang-undang mengatakan bahwa perusahaan wajib kasih bonus, nggak ada. Dah. Tapi kalau di PP tadi kita diskusikan, silakan. Tapi hati-hati dalam membuat kalimatnya. Oke, uang pengganti fasilitas kerja. Ini contohnya gini, misalnya kita pergi ke sebuah tempat, tidak ada mobil kendaraan kantor, kita bisa menggunakan taksi, bisa di reimburse. Ya, itu contohnya daripada komponen non upah. Ya, lanjut. Ini teori-teori. Nah, penyusunan. Nah, teman-teman, perhatikan lagi nih. Di sini ada penyusunan, ada internal equity. Tadi kita sudah belajar apa itu eselon jabatan, apa itu golongan, apa itu regulasi, kebijakan perusahaan dan lainnya yang bersifat internal. Ya, jadi misalnya ada perusahaan grup berada di Indonesia, ya udah berarti kita menggunakan aturan grup yang ada di grup itu sendiri. Eksternal ya adalah informasi pasar, mekanisme pasar, ya, karakteristik pasar tentang imbalan gaji. Nah, ini menggunakan salary guide. Tadi yang sudah saya informasikan. Hati-hati dalam membandingkan, ya, jangan dibandingin. Pokoknya perusahaan keluarga dan perusahaan gas, perusahaan mining nggak ketemu tuh ujungnya. Perusahaan bank dikomparasi dengan perusahaan pabrik elektronik nggak ketemu, ya. Jadi kembali lagi hati-hati dalam penggunaan eksternal ya. Secara internal pun juga harus hati-hati. Tadi juga saya singgung, seorang manajer di Jakarta dengan manajer di Jogja juga tidak bisa. Pak, kalau gitu nanti harus bikin skala upahnya banyak dong. Iya, ya. Apalagi dengan mulai Januari nanti nih, ketok palu di bulan Desember ini. Gubernur Jawa Timur menggunakan UMR sekian. Ya udah, teman-teman yang punya kantor Jawa Timur atau ada grup yang ada PT Jawa Timur, buat tuh skala upah ala yang di Jawa Timur. Pak, gimana misalnya pabriknya ada di Sumatera Selatan? Ya buat lagi skala upahnya yang ada di Sumatera Selatan. Itu internal equity, inter equity ada di dalam grup perusahaan. Oke, lanjut. Ini hanya teori. Nah ini ya. Jadi kembali lagi harap diingat benchmarking itu besar kecil perusahaan, ada padat modal, padat karya. Ya, padat modal itu perusahaan-perusahaan yang automation, yang katanya pemerintah itu akan memusatkan automation itu ada di sekitar Banten katanya. Nah, padat karya teman-teman mungkin sudah baca banyak di berita perusahaan-perusahaan padat karya yang ada di sekitar Baraja, yang ada di sekitar Pulau Gadung, Jababeka itu sudah mulai berangsur-angsur mulai pindah pasca COVID itu sudah mulai pindah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, karena apa? Padat karya itu pakai orang banyak ya, bahkan teman saya garment ada di kota Solo,
desa apa gitu loh ya, yang karyawannya bisa ribuan ya. Bahkan ada pabrik supplier otomotif yang tadinya juga besar di daerah Cikampek sudah pindah juga ke daerah Karanganyar Solo ya. Jadi kembali lagi mencari UMR yang kecil, kita bicara padat karya. Jadi perusahaan ada bank komersial, manufacturing lainnya juga beda-beda ya. Pak, bagaimana satu perusahaan pabriknya ada di misalnya ada di Cikampek, tapi kantor pusatnya di Jakarta? Ya, bagaimana strukturnya? Ya pasti beda. Ya, komersial dengan manufacturing juga pasti akan beda. Ya, strukturnya pasti akan beda. Benefit-benefitnya juga akan beda. Nah, itu tugas pembagiannya ada di total reward nanti kalau kita belajar mengenai remuneration. Tipe perusahaan juga beda-beda. Multinational company, lokal sama keluarga. Gimana Pak multinational company-nya? Ya tergantung. Pernah di perusahaan Amerika, pernah di perusahaan Eropa, itu juga akan beda basic-basicnya. Jadi kembali lagi teman-teman, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita membenchmarking. Lokasi juga sangat, tadi sudah saya tentukan, sudah bicara informasinya ditentukan dari lokasi masing perusahaan. Lanjut, masih teori. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh daripada salary guide ya. Ini yang masih lama, cuman di foldernya saya sudah update ke Mas Aldo. Ada tahun 2025 sudah ada, sudah ada. Nah, ini ada tiga macam yang saya mau sharingkan ya. Ada dua titik, ada ranking sederhana sama compensable factor ya. Apa itu dua titik? Saya langsung saja buka filenya ya. Ini dua titik. Oke, ini metode dua titik. Contohnya tahun 2025, Jakarta berapa? 5,5 juta ya? 5,5 juta. Saya buka dulu. Ini sengaja teman-teman ya. Ada ya file dua titik. Ini ada file contoh, file contoh memang sengaja saya kunci supaya nanti kalau ada yang mau pakai beli filenya, ini nggak berubah-ubah. Tapi kalau buat latihan tinggal tinggal pakai yang di dua titik ini yang tidak dikunci. Oke, ini saya buka dulu. Caps lock. Aduh, lupa mulu. Ya, misalnya UMA Jakarta adalah 5,5 juta. Kita ganti 5,5 juta. Oke. Tertinggi berapa? Level direktur saya tertingginya misalnya 60 juta. Misalnya 60 juta. Nah, berapa golongan jabatannya? Secara jabatan tadi di awal di compensable factor tadi ada 21 kan contohnya kan. Nah, mungkin Pak di tempat saya ada 20. Nah, jadi teman-teman dengan menggunakan dua titik ini dan sudah ada rumusnya, terendahnya adalah 5,5 juta di tengah ya, di median ya. Upah tengah 5,5 juta ya. Upah tertinggi adalah 60 juta di baris ke 20. Di baris ke 20. Nih, 60 juta. Jadi yang mulai baris 21 ke bawah jadi lihat ya. Pak, di tempat saya 70 juta. Tinggal ganti dulu 7 juta. Langsung berubah 70 juta di baris ke 20. 20. Nah, Pak, di tempat saya 7 jutanya di baris 23, tinggal ganti 23. Di baris ke 23 langsung 27 juta. Pak, itu apa tuh kolom rentang? Oke, nah ini seninya. Kembali lagi teman-teman seninya ya. Sebelum masuk kolom rentang, di sini ada kolom upah terkecil, ada kolom upah terbesar. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Delta upah terkecil dengan upah tengah, lalu upah tengah dengan upah terbesar, sama deltanya. Kiri kanannya sama. Nah, nanti di teori-teori selanjutnya nanti saya akan menerangkan yang beda. Delta antara upah terkecil dan tengah, antara tengah dengan terbesar, deltanya beda. Ini deltanya sama, karena menggunakan rumusnya sama. Rumusnya sudah sedemikian rupa sehingga jadi sama. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Pertanyaan berikut. Ini upah tengah 5,5 juta. Berapa upah terkecil gaji pokok yang boleh diterima karyawan? Oke, mungkin pertanyaannya saya sedikit kunci lagi. Berapa persen dari upah tengah ya yang boleh diterima karyawan? Berapa persen gaji terkecil yang boleh diterima karyawan dari upah tengah? Ada yang tahu? Nah, silakan teman-teman. Kita diskusi. Ini orang remunerasi wajib tahu nih yang ngurusin pengupahan. Di antara kalau didebat Persilakan sama Bapak serikat Ibu pekerja, sekarang bila serikat pekerja pada pintar-pintar teman-teman ya. Mereka juga punya 70%, Pak. berapa? 70. Eh, kurang dikit Pak. 75 Pak. 75 ya. Hmm. Jadi misalnya 75%, 75% ya.
dari 5,5 juta, jadi yang boleh diperkenankan dibayarnya adalah 5,5 juta. Nah, 4,125 itu masih boleh Pak. Ya, jadi kembali lagi teman-teman harus tahu dulu teorinya. Di sini dapatnya 4,7 ya nggak apa-apa, ya bagus ya. Tapi minimal yang boleh terima adalah 4,125 ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat teman-teman. Di sini angka terkecil 4,7 ya di baris nomor satu ya. Paling 4,7, terbesarnya ada di sini 6,2. Lihat nih baris kedua mulai dari angka 7 sampai angka 9. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Ayo. Oke. Ini struktur upahnya kurang tepat. Nah, jadi teori Ada yang gap terbesarnya ya yang di betul. satu itu Ah, jauh banget sama yang terendahnya di dua. betul, betul sekali. Nah, jadi gimana caranya supaya yang kedua ini tidak boleh lompat nih? Ini kan lompat nih. 6,2 langsung ke 0,73. Yang benarnya bagaimana? Teori yang benarnya adalah yang di bawah ini ya, itu angkanya berkisar dari 5,5 sampai 6,2. Jadi tinggal mainkan di sini nih, angka sini. Nah, masih kurang, misalnya begini. 6,7 masih kurang lagi, naikin lagi. Misalnya ini permainan angka-angka ada teman-teman kayak gini nih. Nah, ini ya. Jadi angka di level terendah yang ini di baris kedua itu harus in between ini. Ya. Kalau misalnya perusahaannya mau mau tight banget, benar-benar tight banget, bisa saja yang upah terkecil di level 2 ini antara upah terkecil dan upah tengah. Silakan. Jadi permainan angka besar kecil ini ya dengan persentase ini adalah kemauan dan kemampuan perusahaan. Seperti tadi yang sudah diterangkan di presentasi, faktor upah. Nah, ini permainan angka-angka ini tidak ada rumus baku ya. Yang ada adalah keberanian, kemauan dan kemampuan perusahaan memberikannya berapa. Jadi angka ini bisa bervariasi nih di sini nih. Ya. Apa kamu 75 semua sini sampai sini misalnya? Boleh aja. Kita lihat nih. Yang penting dari sini ke sini harus ada grab. Nah, ini kan 8,2 berangkatnya di sini nih. Masih di bawah 8,4. Boleh nggak? Boleh. Ini sah, ini sohe ya. Yang penting angka di terkecil ini bagian daripada yang sebelumnya, in between ya, di tengah-tengah. Kenapa? Kenapa harus ada begitu teman-teman? Pasti ada reason dong. Silakan. Kamu tahu jawabannya nggak? Itu berjenjang untuk masa kerja mungkin Pak ya? Betul sekali Bu. Salah satunya adalah misalnya kolom ini untuk orang yang 0 sampai misalnya 5 tahun misalnya ya. Contoh aja 5 tahun. Di sini yang tengah untuk misalnya mulai dari 5 tahun sampai mungkin 8 tahun ya atau mungkin 9 lah ya. Nah, mungkin di sini untuk kolom yang 10 tahun. Nah, jadi teman-teman dengan adanya kita aturan seperti ini, oh dia karyawan baru nih, ya karyawan baru nol ya, nol pengalaman misalnya, nol pengalaman yang berada di level let's say mungkin S1 ya, ya udah S1 nol pengalaman nggak usah pusing-pusing, tembak aja ada di daerah ini, ya misalnya dia nggak mungkin lah UMR ya, oke dia mungkin di level 1 sesuai dengan staffnya, ya udah 6,1 nggak usah pusing, kita udah punya strukturnya S1 nol pengalaman 6,1 misalnya seperti itu ya. Lalu misalnya tadi hire manager, dia pengalaman tadi misalnya 5 tahun ya. 5 tahun silakan mau ngambil dari sini atau 5 tahun dari sini silakan. 5 tahun, let's say dia sudah SS2 misalnya. Kalau S2 mungkin agak tinggi ya. S2 5 tahun misalnya. Oh dia bisa masuk di angka sini, di angka 31. Ataupun di sini ya bisa masuk juga nih, tapi di level antara 29 dan 37 ya diambilnya salah satunya ya silakan. Jadi benar sekali harus ada masa kerja. Dan juga teman-teman pasti punya ada karyawan yang mungkin 6 tahun posisinya itu terus kan. Nah, itu namanya adalah kenaikan organik. Kalau kenaikan organik itu geser ke kanan, ya, geser ke kanan. Tapi kalau pergerakannya secara vertikal itu namanya promosi, ya. Saya ulangi lagi, pergeseran ke kanan, kenaikan gaji ke kanan itu adalah kenaikan organik. Ya, kenaikan memang yang diminta perusahaan, kita bicara UMR, atau kenaikan yang memang diatur oleh perusahaan. Ada merit segala macam, itu pergerakan namanya ke kanan. Tapi lo pergerakan yang antara vertikal itu kita sebut namanya adalah promosi. Karena di sini perbedaan jawabannya sudah beda.
golongan jabatan beda, grade-nya beda, pasti struktur pengupahan juga pasti ada yang beda. Bisa jadi ntar ada tunjangan-tunjangannya pun berbeda. Nah, itu teori dasar yang harus teman-teman pahamin ya. Oke, taruhlah misalnya dia seorang mekanik ya, dia sudah di posisinya 8 tahun. Berarti nggak usah pusing-pusing. Kita ngeliatnya harusnya struktur gajinya dari sini doang nih, di level ini ya. Dia cuma level SMA. Ya udah mungkin dia di grade 2 di jabatan nomor 2 tapi dia 10 tahun. Bisa jadi angkanya 9 juta sekian. Ya. Pak, sama dong dengan tadi S1 dengan ini masih 6 juta. Ya bisa kalah S1-nya. Dari pengalaman kerjanya seorang yang SMK ini 8 tahun. Nah, jadi kembali lagi yang namanya gaji itu kenapa tidak boleh disaringkan ke karyawan ya ini karena dampak-dampaknya bisa fatal kalau karyawan itu hanya ngelihat dari kok gue terima kecil ya kok si ini udah dapat uang sekian. Nah itu mereka yang tidak ngerti bagaimana cara baca struktur gaji. Jadi teman-teman, gaji adalah data rahasia, itu ada di saya lupa di peraturan pemerintah nomor berapa, tidak boleh diseringkan. Jadi yang menseringkan data gaji pribadi itu artinya memunculkan perusahaan, data perusahaan itu ada sanksinya. Oke, sampai sini pertanyaan. Open mic. Pak, Ya, izin oke. tanya Pak, kalau misalnya Oke. ada apa namanya sebuah perusahaan mau ambil satu posisi misalnya sales manager gitu ya, tapi Hmm. gajinya ini merusak tatanan ini sesuai dengan tuntutan si calonnya itu gimana Ya, caranya Pak? oke, gini Bu. Eh, saya juga pernah meng-hire dulu bos saya minta tolong, Pak, ini tolong di-hire tapi dikunci ya 3 tahun. Nah itu Bu, ada Hmm, kata-kata dikunci 3 tahun. kunci ya. Heeh. Heeh. Jadi misalnya gini Bu, dia misalnya pengalaman let's say misalnya 6 tahun Bu, berarti kan harus di kolom ini Bu ya. Heeh. Ya, taruhlah sales manager harusnya antara 17 sama 20 juta nih Bu. Ya, antara dia 6 tahun. Oke, harusnya di level 18 juta misalnya nih. Ada kata-kata Pak Aris dikunci 3 tahun ya. Ya. Nah, Mhm. artinya saya harus harus benar-benar memikirkan permintaan CEO itu dikunci 3 tahun. Kalau bisa diterima 18 juta dengan kompensasi misalnya per tahun naik 5% kira-kira berapa Bu? Ya, 18 juta. Nah, ini serunya orang CNB ini begini nih. 18 juta ya. Lalu di sini naik 5%. Di sini menjadi berapa nih? Sama dengan ini dikali 5%. Eh, bentar, kali 5% kan ya? Oh, sana. Ini dikali 18,4 ya, 4,5. ini tambah ini. Berarti dia terima 18,9 Bu. Ya. Hmm. Ini kan setahun pertama. Tahun kedua berapa Bu? Berarti 8,9 naik 5% menjadi mungkin 19 sekian Bu ya. Tahun kedua. 3% Heeh. berapa? Berarti angka tadi misalnya 19,5 tambah 5% lagi. Let's say 21 juta Bu. Misalnya Bu. Berarti orang itu ya saya kunci angka minimal di angka 21 juta Bu. Oh gitu. Ah, ya ya ya. Dibilang Langsung di merusak, angka iya. tertinggi tapi 3 tahun flat gitu. Iya, 3 tahun flat. Ya. Hmm. Kalaupun kalaupun mau tidak 3 tahun flat, nanti tahun berikutnya jangan dikunci punya 5 tahun Bu. Naikin mungkin 1% 2%. Jadi Heeh. untuk dia pindah itu dia sudah harga dia sudah di atas market Bu. Makanya kita pentingnya belajar benchmarking. Ya. Heeh. Jadi dulu kita perusahaan Martial Building ya. Kita taruh angka jebret agak tinggi dari rata-rata ke kunci 3 tahun. Jadi pada saat misalnya dia dipanggil headhunter, dipanggil ke material building yang lain, dia sudah agak susah karena apa? Angka dia sudah di atas rata-rata. Kecuali dia pindah segmen. Misalnya dia pindah ke segmen ke oil gas, nah itu udah beda segmen. Bisa jadi itu dia langsung jomplang naik ke 25 juta, Bu. Nah, itu silakan. Heeh. Jadi kembali lagi di segmen yang sama, kalau saya nguncinya seperti itu. Ya, termasuk untuk orang-orang high potensial juga seperti itu. High potensial dan succession plan. Nah, itu nanti ada teorinya berikutnya lagi, Bu. Tidak semudah itu. Ada tambahan lagi teorinya. Baik, terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Siapa yang mau nanya lagi? Lanjut. Satu pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Open mic. Nggak ada? Kalau ada, saya lanjutkan lagi presentasinya ya. Oke. Nah, sekarang ranking sederhana. Sekarang yang sederhana. Nah ini. Sederhana ini mostly mungkin dipakai di perusahaan kecil dan perusahaan keluarga. Dia hanya ada upah terkecil sama upah terbesar, nggak ada upah tengahnya. Ya. Juga simple ya. Di sini juga sangat mudah malah saya bilang ya. Oke, ini saya buka lagi. Caps lock lagi. Nah, di sini delta antara upah terkecil dan besar. Pak, naikin 250, ganti aja 250. Oke. Pak, delta
antara leveling naik di sini misalnya jangan 300 Pak, boleh nggak sampai 250? Ya boleh aja. Nah, dan seterusnya. Ini menjadi turun 500, ya boleh. Jadi kembali lagi teman-teman, angka-angka tadi kenaikan ke kanan maupun ke vertikal, catatannya adalah kemauan dan kemampuan perusahaan. Ya, ini yang paling simpel, ya skala sederhana, yang biasanya orangnya ini mungkin karyawannya tidak lebih dari 30 orang lah ya. 30 sampai 40 orang dan perusahaan keluarga. Ini biasanya pakai sistem yang seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini metode point faktor ya. Eh, ini ada teori baru lagi teman-teman ya. Saya point faktor, saya buka aja langsung filenya. Nah, sekarang ini point faktor. Ini juga saya pakai di tempat tempat saya sekarang yang sedang membentuk holding ya. Oke, sama sebenarnya mirip-mirip, tapi ini lebih detail. Apa yang lebih detail? Contohnya ini ya. Saya klik ini. Posisinya misalnya rekrutmen staff ya. Di sini lihat ada warna kuning ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti di sini ada 6. Ada A sampai F. Oke, warna kuning ketemu dengan sheet warna kuning. Di sini namanya persyaratan mental, saya sikat menjadi PM. Pengalaman, experience jadi X, leader, kepemimpinan jadi jadi leader dari kata-kata leader, tanggung jawab jadi pada responsibility. Di sini E, fisik, saya ganti juga fisik, lingkungan kerja, saya sikat dengan lingkungan kerja ya. Nah, ini juga enak, tidak pusing-pusing lagi, Mbak, pakai main file sebelum-sebelumnya, nggak ada di sini tidak ada Word ya. Contohnya tadi dikatakan misalnya, yuk kita belajar mengenai HR Manager. Kita copy dulu, ya. Kita ganti misalnya HR Manager. Oke, teman-teman tinggal lihat persyaratan mental. Teman-teman bisa lihat ada 3 ya. Di sini ada 3. Faktornya, persyaratan mental adalah faktor ada persyaratan mental, ada 3 subfaktor atau 3 poin dari persyaratan mental. Nah, di sini ada P5, ada I2, ada PR2, dan selanjutnya di sini ada skornya. Ya, dapat dari mana ini? Ini ada di sini tabelnya. Pendidikan, inisiatif, perencanaan. Lihat ya, pendidikan, inisiatif, perencanaan. Ini detailnya ada di sini. Pak, boleh nggak angka-angka ini dirubah? Saya bukan orang statistik, ya. Ini sudah ada apa namanya sudah dipelajari oleh susu saya sebelum lah. Jadi ini udah dibakukan ya. Jadi kalau ingin berubah, teman-teman harus belajar statistik dulu. Saya pernah ngasih training komisaris Pertamina di Sumatera. Dia orang jago statistik katanya. Pak, boleh saya ubah nggak? Boleh saya bilang. Disuruhkan di Pertamina di sana. Silakan. Yang penting judulnya hati-hati ntar keluar angkanya jangan merusak ini nanti ini. Nah, jangan merusak yang di sini ya. Oke, nanti saya akan masuk sini. Yuk ke sini. Tadi kita mintanya untuk eh, pendidikan S1 tadi apa Pak Sobru Yasin ya? Di sini 53. 53 tadi apa 53? Kita lihat. Kita samakan saja. 53 tadi di sini C ya. 53C berarti di sini misalnya pendidikan apa nih? Pendidikan akademi. Akademi berarti D3. Misalnya di sini disamakan dengan D3. Kita cari di sini satu. Kita turun ke P4. Nah, lihat ya beda ya, teman-teman lihat perhatikan. Tadi P5 angkanya 35 ya. Kita ganti ke P4 D3 angkanya 27 ya. Sama juga tadi inisiatif, hal yang sama dilakukan. Teman-teman bisa ngeliat dulu sini. Inisiatif seorang HR manager. Nah, tinggal pilih aja nih ngeklopnya di mana ya. Misalnya ngeklopnya ada di I4 misalnya nih. Oke, tinggal ganti I4. Ganti I4. Skornya beda ya. Perencanaan, kita lihat perencanaan sini, seorang HR manager, perencanaan, mungkin masuknya di PR2, kita ganti PR2, udah PR2. Nah, ini adalah 3 poin untuk persyaratan mental. Berikutnya turun ke experience, ya, pengalaman. Nah, tadi kita bahas sih, pengalaman, saya maunya yang di atas 2 tahun, tinggal ganti. Oke, lihat skornya beda ya, dari 20 ke 40, tahunnya juga beda. Keterampilan, nah ini pentingnya job desk, ya. Pengalaman dengan keterampilan itu belum tentu inline. Belum tentu inline. Pengalaman kerja secara total 20 tahun. Misalnya gini, saya itu kerja total 30 sekian tahun ya. Tapi saya di HRD-nya tidak sampai 30 tahun. Kenapa tidak 30 tahun? Karena sebelumnya saya bukan orang HRD. Ya, sebelumnya saya orang maintenance, sebelumnya saya seorang plant manager, sebelumnya saya pernah menjadi orang quality, sebelumnya pernah saya menjadi orang gudang. Nah, itu menjadikan antara pengalaman harus diartikan
Di sini pengalamannya adalah pengalaman sesuai dengan jabatan, ya. Pengalaman sesuai jabatan apa yang dipegangkan. Jadi kembali lagi harus harus beda-beda, harus hati-hati nih ya dalam pemilihan pengalaman dan keterampilan ya. Keterampilan juga nih, keterampilan misalnya dia punya sertifikasi segala macam, dia pengalamannya 10 tahun, tapi keterampilan yang bersertifikasi mungkin let's say 1 sampai 2 tahun, berarti berubah tetap ya. Kalaupun misalnya mau dikurangkan, pasti akan berubah. Ah, oke, kecekatan, kita lihat dari experience, lihat kecekatan. Seorang hiring manager mungkin kecekatannya 2, misalnya. Karena kan 2. Lihat skornya teman-teman. Pasti berubah, keterangan juga pasti berubah. Dan seterusnya sampai 6 apa namanya? 6 faktor dan subfaktor ini terpenuhi sehingga nanti ada total angkanya nih 406. Dan di sini langsung ketemu angkanya job gradingnya adalah 9 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya kan tadi kan mengcopy dari di sini tadi ya. Up, maaf. Nah ini ya. Tadi ada 15, sekarang jadi 9. Tergantung daripada angka di sini. Ya. 406 jatuhnya 9, 15 itu dari 865. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ini angka-angkanya ini nih. Lihat ya teman-teman nih. Angka min max-nya nih. Ya. Oke. Ini sampai angka 1065. Di compensable factor hanya 1000. Di area point factor angkanya 1065. Jadi, match saya tadi sudah saya katakan, pada saat teman-teman ingin menggunakan apa namanya menggunakan susu, pilih salah satu saja. Kalau pakai he, ya he aja, karena angkanya akan beda di sini nanti dan nggak boleh dibandingkan. Kalau pakai Mercer, pakai aja Mercer, pasti akan beda angkanya dengan he. Compensable factor, pakai aja compensable factor, pasti akan beda dengan seperti ini. Jadi dipersilakan kenyamanan perusahaan mau pakai yang mana ya. Kalau saya terakhir ya sedang menggunakan yang ini nih, pakai yang point factor, sedang menganalisa job grading di tempat yang sedang saya bantu ya. Nah, ini juga nama-nama grade yang kelasnya ini tergantung teman-teman ya. Mau pakai sistem ABC apapun namanya, mau pakai nama jabatan atau kelas seperti ini silahkan ya. Nah, di tabel sebelah kanan ini saya yang coba menjelaskan deltanya ya. Tadi minimumnya ini ya, ya minimumnya 69, lalu average segini, jadi deltanya sekian. Jadi ini hanya buat menggambarkan kenaikan-kenaikan deltanya antara dari median ke minimum, dari median ke maksimum. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Berikutnya adalah kita belajar struktur upah, berarti uang-uangnya dulu. Nah, ini kan hampir sama ya. Ini dengan tadi kalau saya buka yang compensable factor. Mana tadi compensable factor? Nah, ini. Ya, kan mirip-mirip ya. Nih, lihat angkanya nih. Lihat angkanya, sorry ini angkanya. Lalu tadi juga kita sudah belajar yang apa namanya? Sudah belajar mengenai yang grading-gradingnya. Sebentar. Nah, ini kan ada min max-nya nih. Ya, ini ada min max, lalu juga tadi di sini ada min max. Nah, mirip-mirip teman-teman, mirip-mirip. Di sini menggunakan point factor, ya. Yang tadi di sini menggunakan compensable factor. Nah, ini mana dia? Nah, ini ya. Ini sudah. Nah, ini. Oke, teman-teman. Ini tadi saya sudah terangkan yang metode 2 titik, di mana kiri kanannya sama. Ya, saya nggak mau yang sederhana, nggak usah ya. Ini simple banget ya. Saya ingin bandingkan yang dua titik ini dengan yang ini. Ya. Nah, ini kan tadi angka-angka ini dapatnya dari point faktor. Silakan teman-teman, sorry, dapat dari compensable factor. Nah, untuk scoring ini silakan teman-teman menggunakan compensable factor boleh, menggunakan point factor juga boleh. Yang penting ada total skornya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada A, B, C. Sama. Di sini ada aturan main. Di kolom A 0 sampai 5 tahun, kolom B kolom ini kolom tengah antara 9 sampai 6 sampai 9, kolom C ini ya atau G di atas 10 tahun. Oke. Nah, di sini ada persentase beda-beda nih, 75 120. Ini 75 ini adalah minimum yang diperbolehkan. Pak, perusahaan saya bagus, Pak. Boleh nggak 85? Boleh-boleh aja, ganti aja 85. Selesai urusannya. Berarti taruh di sini tadi 5,5 ya. Saya ganti 5,5 dulu. Nah, kalau 75 tadi angkanya berapa? 4,1 ya. Kita ganti di 85 ya menjadi 85 6,6. Boleh. Terserah kemauan dan kemampuan perusahaan sesuai dengan faktor upah. Pak, di sini perusahaan saya nggak berani, Pak, 120. Beraninya berapa? 105. Ganti aja 105. Selesai urusan. 105 plus 10. Nah, jadi untuk terbesarnya, untuk di golongan yang ini, nah ini kebalik tadi ya. Kalau yang tadi ini dari
dari kecil ke besar ke bawah. Kalau ini dari kecil ke besar ke atas, ya. Tapi cara bacanya sama aja. Ini terbesarnya cuma 5% dari upah mediannya. Terendahnya 85%. Boleh. Pak, perusahaan saya kaya banget, Pak. Boleh nggak menjadi 130? Boleh-boleh aja. Nah, ganti aja kayak begini. Ya, jadi cara bacanya adalah semua yang ada di kolom E ini atau di kolom A ini ya akan selalu 85% dari yang tengah. Ya. Kolom yang di kanan ini ya akan selalu 130% dari kolom tengah. Itu kenaikan ke atasnya. Sorry, kenaikan ke kanan, kiri kanan ya, maaf, maaf. Saya ulangi lagi, di kolom A ini 85% dari kolom B, ya. Kolom C ini 130% dari kolom B. Jadi pergerakan ke kanan itu namanya adjustment. Itu yang saya bilang kenaikan organik. Ya, per tahun segala macam ini kenaikannya adalah ke kanan. Ke atas tadi sudah saya informasikan adalah untuk promosi, ya. Nah, kembali ke teman-teman. Berapa angka yang ada di sini? Keberanian dari perusahaan. Ya, di sini angkanya 10%. Ya udah berarti angka di sini kenaikannya 10%. Ini ada rumus-rumusnya nih. Ini kan ada H21 ya. H21 udah dikunci, berarti semua dari bawah ini semua ke apa namanya? Kunci semua nih ya dengan angka-angka kenaikannya semua. Ya. Tuh. Ya, sorry, G G26. Oh, G26 berarti dari sini. Ini G26 angkanya dari sini ke kanan. Nah, kenaikannya ya ini ke sini ya, naiknya dari sini semua. Nih. Nah, nih. Kenaikan di sini. Kenaikannya dari yang tengah. Ya, di sini naiknya tuh H21. Ya. Pak, saya dari yang baris ke-25 ini, ya, misalnya nih, ya, baris ke-25, kenaikannya nggak mau 10%, misalnya naiknya 5%, ke sini naik 5%, berarti ini ganti aja 5%. Sendiri, karena dia nggak terkunci dengan yang H21, 5%. Eh, Tambah dengan 5%. Dah, jadi ini ke sini naiknya 5%, di sini kenaikannya adalah 10%. Pak, maunya 7,5, ganti aja 7,5%. Kemauannya dan kemampuannya cuma 7,5%. Begini seterusnya. Jadi tadi di sini kasih catatan sini 5%. Ya, di sini tadi naiknya ada 7,5%. Jadi saya tekankan untuk teman-teman yang CNB ini ya, Excelnya tolong diperkuat karena banyak rumus-rumus yang link satu sama lain ya. Kenapa saya ngomong begini? Eh, saya saat ini sedang banyak ketemu tim HRD antara Gen Y sama Gen Z ya. Jadi Gen Y awal, Gen Z baru ya. Mohon maaf aja, saya banyak menemukan banyak yang tidak paham Excel ya, nggak ngerti sum if, nggak ngerti sum ifs ya, nggak ngerti count count if, count ifs, nggak ngerti VLOOKUP ya, ternyuh iya. Jadi saya tekankan teman-teman yang di HRD khususnya di payroll, jangan ngandelin sistem aja, tapi belajar juga Excel ya, VLOOKUP, pivot segala macam, dan tadi saya count if segala macam itu sangat ngebantu banget di urusan CNB ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kalau tadi kita bicara staff, ini supervisor. Ini saya kunci, contohnya yang saya kunci 10% ya. Untuk semua untuk semua baris ini naiknya 10%. Ngeliatnya dari sini 10% ya di kolom B. H13 tuh angkanya ini. Tuh H13 adalah 10% ya. Di sini 7,5. Pak, di sini udah nggak ganti 8. Boleh ganti 8 aja. Nah, ganti semua. Oke. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Tadi di teori yang 2 titik, ini kan juga ada overlap ya. Di sini pun harus ada overlap. Ya. Contohnya di sini 4,6, di sini 0,71. Nah, ini berangkatnya ini 4,9. Berangkatnya di sini nih, berarti sudah benar nih. Ada overlap. 4,9 mulai dari sini. Di sini 5,2, berarti mulai dari sini. Nah, jadi kan saya di awal sudah saya terangkan, overlapnya itu boleh antara di kolom BC atau boleh juga di kolom antara kolom A dan B. Dan ini udah benar nih. Jadi ada overlapnya. Tadi juga sudah kita bahas kenapa perlu overlap, buat melihat orang itu karyawan baru ya sesuai dengan kualifikasi ini, atau memang sudah kerja sampai 15 tahun tapi nggak naik jabatan. Oke, teman-teman, sepertinya yang filenya sudah saya sharingkan semua. Seperti yang saya bilang tadi, CNB ini tidak mungkin dalam 2 jam langsung kelar. Ya, CNB ini pelajaran yang tidak ada habisnya, selalu bergulir tiap tahun, teorinya berkembang terus. Silakan teman-teman apa namanya menyikapi dengan perubahan-perubahan undang-undang yang juga selalu bergulir ya di Indonesia. Jadi tadi ada teori dasar dan teman-teman kalau tidak melakukan pasti nggak bisa. Harus selalu dilatih, 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 dan nanti terus. Itu Pak Putra dari saya. Silakan saya kembalikan ke teman-teman lagi.
Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, kasih jempol, kasih tepuk tangan buat Coach Aris yang luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman karena waktu juga saya harus ada closing. Izin Mas Aldo, Mas Alfon. Oke, sekali lagi teman-teman, event ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kiri, kemudian materi yang tadi, yang isinya daging semua, kemudian ada 3 ebook plus rekaman kalau mau karena apa speednya itu cukup cepat ya speednya. Jadi kalau mau nonton lagi rekamannya silakan sebelum kita ketemuan secara offline nantinya. Dan teman-teman juga dapat bonus ya. Bonusnya tadi yang bentuk-bentuk Excel dan lain-lain itu akan diberikan ke teman-teman semua. Namun ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya Rp150.000 saja. Caranya gampang, foto barcode yang ada di kanan. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke Pak Alfon atau Mas Aldo dan mendapatkan 4 item tersebut ya. Plus bonusnya. Bonusnya banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah bikin form Excel lagi, ngelingkan kan tadi udah ada rumusnya ya. 31, 32 gitu udah diplotkan dan dibuatkan link dan rumus-rumusnya. Ya itu hasil experience berapa tahun tuh Pak? 30 tahun lebih ya untuk bikin format tersebut. Nah, teman-teman tinggal mendapatkan form-form tersebut. Oke. Foto barcode dan terkoneksi. Nah, ini e-booknya ya. E-book ini teman-teman juga yang suka baca silakan baca ada 3 ebook juga. Oke, next. Nah, ini bonusnya ya. Semuanya dapat ini ya. Jadi yang Excel-nya aja udah banyak gitu ya. Jadi ada Excel, ada dalam bentuk PDF juga. Silakan yang teman-teman berminat untuk mendapatkannya. Tak ada gading yang tak retak ya. Kita butuh feedback dari webinar kita pagi hari ini. Tolong sedikit berinputan ke kami dalam rangka kami untuk bisa improve ke depannya lebih baik lagi tentunya ya. Di foto barcode-nya dan isi beberapa pertanyaan sehingga insya Allah ke depan kami akan coba improve acara webinar kami. Next. Yang belum kenal sama NQA, silakan foto barcode ini. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke semua sosial media NQA. Tinggal pelajari. Juga ada rekaman-rekaman video ya di YouTube channelnya NQA. Dan silakan yang pengen belajar sendiri, di sana juga ada rekaman-rekaman terkait dengan event-event kami. Oke, Coach, mungkin ada kata penutup, Coach, sebelum kita udahi acara kita yang luar biasa pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Putra. Sekali lagi teman-teman mohon maaf karena hanya 2 jam. Makanya tadi saya super cepat untuk ngejar beberapa hal memang yang penting-penting saja saya deliver. Dan tadi di awal juga saya informasikan memang harusnya ini tidak boleh 2 jam. Silakan dikondisikan dengan Pak Putra selanjutnya. Sekali lagi semoga apa yang tadi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya mohon maaf bila mana ada satu kata dua kata yang tidak tersengaja yang mungkin membuat kenyamanan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat semua. Saya tutup salam pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, Makasih banyak Pak terima Aris kasih. ilmunya. Sama, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih. Terima kasih.